tahun. Oke, baik. Bisa diceritakan Pak terkait kronologi penserobotan tanah di lahan ini Pak, bagaimana? Sebelumnya mereka melakukan tindakannya tadinya apa ini? Dari hari Rabu, dari hari Rabu Ya. mereka sudah mencabut patok pilar HGU kami, terus dibenamkan ke parit, kan? Dan kemudian hari Kamis kita ambil, ya kan? Kita kembalikan ke posisi semula. Kemudian Kamis sore mereka melakukan pembegoan, meratakan parit, ya, tanah kami, tanah timbunan yang sebelumnya diambil untuk diratakan ke parit, dan di parit diberi gorong-gorong oleh mereka. Siapa pengusahanya Pak? Kami dapat informasi Pak Nasir. Pak Nasir. Itu sebagai apa Pak Nasir itu Pak? Informasi yang kami dengar, beliau anggota DPR RI. Masih aktif ya Pak ya? Oke. Jadi apa tindakan dari PTP 3 Kebun Bangun ini terhadap aksi itu Pak? Pertama, kita dari awal sudah melarang mereka, ya kan, melarang. Nah, kemudian ketika aksi berlangsung, kita berdebat alot sama anggota-anggota mereka di lapangan, Ya. dari peraturan sengit. Ya. Namun pada saat itu kita ambil posisi mengalah daripada terjadi kontak fisik. Ya. Terus? Kemudian kita melakukan pemberatan melalui, kita melaporkan juga ke Kapolres. Ke pihak kepolisian Pak ya? Ya, kita laporkan ke kepolisian, kemudian kita juga laporkan ke kantor direksi. Oke. Jadi aksi ini sekarang ini apalah harapan dari orang pihak Kebun Bangun sendiri Pak? Harapan kami ya kita kembalikan ke semula, bahwa areal sesuai dengan patok HGU yang nomor 2 yang kami punya tidak diganggu sejengkal pun. Oke. Berapa kira-kira yang diambil ini Pak? Berapa meter? Kira-kira untuk lebar 15 meter, ya kan? Dari patok luar ke dalam itu 15, kemudian sepanjang kurang lebih 30-an meter. 30 meter. Oke Pak. Sebelumnya sudah koordinasi dengan pihak BPN? Ya, BPN sudah ada atau tidak? Belum. Oh, izin Pak, satu lagi, setelah dilaporkan kepada pihak jajaran direksi di Medan, apa perintah yang dilakukan oleh pimpinan kita Pak? Izin Pak. Kita sudah menyelesaikan inilah secara baik, ya kan, secara hukum, makanya diturunkan tim secara dari Pak datang pada saat ini. Oke Pak, terima kasih. Oke, cukup. Dah. Ya, makasih Pak ya. Oke, jadi apa sebenarnya yang terjadi di dalam kebun ini Pak? Bisa ceritakan? Jadi yang terjadi di perkebunan ini sekarang adanya pembegoan yang dilakukan oleh pihak tetangga kita lah, kita bilang ya kan ya. Jadi kita kan masih memiliki HGU aktif sampai saat ini dan sampai seterusnya, dan kita hanya mengembalikan apa yang menjadi hak daripada kita PTPN 4 Regional 1. Jadi kita tidak mengambil hak orang lain, kita tidak menyusahai orang lain. Jadi hanya kita mendudukkan titik yang sebenarnya, apa yang tertulis di HGU, apa yang negara berikan hak kepada PTPN 4 Regional 1, itu saja yang kita kerjakan saat ini. Dan berapa luasnya yang diambil dan sejak kapan itu diambil alih? Jadi ini kemarin sudah berlalu, sudah mereka kerjakan ini sudah ada 3-4 hari lah mereka kerjakan. Jadi saat ini langsung perintah dari pimpinan harus dikembalikan lagi seperti semula. Jangan ada mengambil hak orang lain, hanya
kembalikan seperti titik semula, itu saja. Informasinya sudah dilaporkan ke kepolisian terkait penyerobotan lahan ini. Kalau tentang penyerobotan ini belum kita laporkan ke kepolisian, tapi seandainya tadi sewaktu kita pengembalian ini kita lakukan, mereka melakukan perlawanan atau mengganggu kita melakukan aktivitas, pasti kita akan laporkan ke Polda, begitu. Artinya belum sampai saat ini belum ada laporan. Belum ada kita laporkan ke Polda, karena mereka juga tidak ada melakukan gangguan saat ini, saat melakukan aktivitas, mereka tidak ada melakukan. Tapi saya sebagai konsultan tadi sudah melakukan negosiasi dengan mereka. Kami hanya melakukan pekerjaan ini untuk mengembalikan titik seperti semula yang ada di HGU, seperti itu. Ya. Dan tanggapan dengan pemilik lahan? Kalau pemilik lahan hanya tadi operator bekonya yang bercerita, ini katanya pemiliknya M. Nasir katanya. Nah, jadi kalau HGU kita itu lengkap, titik koordinatnya lengkap dan patok-patoknya lengkap. Makanya kita berani untuk melakukan pengembalian titik sebagaimana seperti semula yang sudah disiapkan oleh BPN. Iya. Jadi harapannya Bapak sebagai penasihat hukum apa? Kalau harapan saya sebagai penasihat hukum daripada PTPN 4 Regional 1 ini, ya hendaknya siapapun kita janganlah mengambil hak orang lain. Karena apapun itu ceritanya, kalau kita sudah mengambil hak orang lain, kita sudah menyusahkan orang lain. Dapat telepon siapa orangnya. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan siapapun dia, pasti ada konsekuensi hukumnya. Kira-kira begitu ya. Udah